Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran YII Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari penggunaan extension Suite Alert. Extension merupakan tambahan atau perpanjangan, namun yang dimaksudkan di sini adalah paket kode terpisah yang didesain untuk digunakan pada aplikasi YII dan menyediakan fitur-fitur yang siap digunakan. Keywordnya adalah terpisah, artinya kode extension ini di luar dari kode utama YII Framework. Istilah lain dari extension nanti bisa disebut dengan widget, komponen, modul atau sub-aplikasi, helper, dan lain sebagainya. Dan extension ini nanti bersifat reusable design atau dapat digunakan berulang-ulang. Jadi kita menginstalnya cukup sekali aja, teman-teman, nanti reusable design bisa digunakan berulang-ulang. Kita bisa mendapati extension misalnya pada situs packages.org atau official site dari YII. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang extension Suite Alert yang merupakan extension untuk menampilkan pop-up atau alert, biasanya digunakan saat aktivitas CRUD ya, create, read, update, delete pada sebuah form. Ya, kalau kita ketahui, misalnya aplikasinya kita buka terlebih dahulu teman-teman, YII 2 ya, YII 2 project kita sebelumnya. Terusnya masuk ke directory web, data, misalnya kategori. Kalau kita hapus, alertingnya bawaan ya, sederhana. Nah, untuk nanti mempercantik tampilan dari alerting, nah kita gunakan teman-teman nanti pas nyimpan, pas ngubah gitu ya, Suite Alert. Extension apa? Suite Alert. Baik, teman-teman, kita buka aja lamannya atau dokumentasinya. Kita ambil dari YII 2 Suite Alert. YII 2 Suite Alert. Oke, kita lihat GitHub-nya. Ya, ada di sini, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini ada YII 2 mode, YII 2 Suite Alert. Oke. Cara installnya mudah, Composer require prepare this YII mode YII 2 Suite Alert. Ya, ini cukup mudah. Nanti penggunaannya YII app session set class ya, sukses. Nanti pesannya apa gitu ya. Oke, teman-teman, cukup mudah. Sekarang coba kita install dulu extension YII 2 Suite Alert melalui Composer ya. Saya copy dari situs ini ya, github.com/YII 2 mod/YII 2 Suite Alert ya. Saya copy menggunakan instalasinya Composer, ini saya copy. Kita masuk ke project kita menggunakan command line seperti biasa. Ya, saya XAMPP-nya kebetulan ada di teman-teman di E. Kalau teman-teman XAMPP-nya ada di C, berarti C.2 backslash ya, masuk ke C XAMPP htdocs ya, nama projectnya kita YII 2 ya. Nah, tentu saja saya nggak ada, teman-teman nanti masuknya seperti itu ya. Kalau saya kebetulan ada di directory E XAMPP htdoc YII 2 nya. Baik, saya pindah dulu ke E.2. Lalu sama kayak tadi perintahnya change directory XAMPP, ini sudah di E ya, htdoc YII 2, saya masuk ke situ. Lalu saya paste tadi perintah untuk download
extension Y2 Sweet Alert-nya. Saya copy, saya paste. Oke teman-teman, ini langsung tereksekusi ya. Saya tanda panah ke atas. Perintahnya nggak usah pakai composer.bar, langsung composer aja. Seperti biasa, lalu tanpa PHP. PHP exe ini maksudnya ya. Langsung composer, spasi require, spasi min prefer dash this, spasi Y2 mode, slash Y2 Sweet Alert bintang. Ya, saya enter. Ini teman-teman membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil gitu ya. Baik, sambil menunggu proses instalasinya, kalau di dalam slide seperti ini, nanti kita tunggu ya sampai proses instalasinya selesai ya. Kita tunggu saja. Baik, sambil menunggu proses instalasinya selesai via Composer, selanjutnya ya adalah kita diperintahkan untuk membuat file Sweet Alert asset.php, tentu saja yang ada di app utama kita di folder aset. Ini bukan asetnya template ya, melainkan aset utama dari core YI2 seperti itu. Adanya di bawah app langsung aset. Kalau asetnya Bootstrap itu adanya di web ya teman-teman ya. Oke, sama-sama kita lihat masih proses ya instalasi ini, cukup nanti cukup panjang lebar, kita tunggu saja teman-teman. Langkah selanjutnya adalah teman-teman menambahkan apa tadi, file Sweet Alert asset.php, Sweet Alert asset.php. Sebenarnya nama filenya bebas gitu ya. Yang penting diletakkan di app asset. Oke, sama-sama kita buka dulu projectnya di file, open folder. Saya ada di xampp htdocs yii2 ya, yii2. Kita pilih, select, lalu teman-teman ini saya close all dulu semua ya biar bersih. Ya, pertama kita diperintahkan untuk menambah file baru di aset, di app asset. Ini saya close dulu ya. Saya collapse dulu. Teman-teman di aset ya, ini ada app asset. Teman-teman, ini terkait dengan bootstrapnya gitu ya, aset bootstrapnya gitu ya. Aset ada dua teman-teman, satu lagi ada di web. Nah, ini adalah template-nya. Ini template dari bootstrapnya. Untuk view-nya ada di sini ya, layouting-nya ada di sini ya. Cuma yang ini terkait dengan settingan ya. Settingannya terkait aset juga, ada CSS, ada JavaScript, dan nanti settingan-settingan yang lain. Baik, kita diperintahkan untuk membuat file baru ya, namanya teman-teman Sweet Alert Asset. Namanya sebenarnya bebas ya, Sweet Alert asset.php ya, Sweet Alert.php. Oke, selanjutnya kita masukkan namespace-nya ada di app asset, lalu kelas Sweet Alert Asset nanti mengextend ke YII Web Asset Module ya. Nah teman-teman, nanti untuk asetnya ada di CSS-nya di sweetalert.css ya. Nanti kalau sudah terinstall extension-nya, lalu untuk JavaScript-nya ada di folder JS sweetalertmin.js ya. Oke, sama-sama kita lihat dulu prosesnya. Oke, sudah selesai ya. Ini di project Y2 composer require spasi min prefer this mode Y2 Sweet Alert bintang. Nih tunggu sampai prosesnya selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Nama modulnya Y2 mode ya. Coba kita lihat dulu di sisi project, di vendor ya, vendor baru YII2 mode, Y2 mode, lalu di sini ada Y2 Sweet Alert. Sudah masuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan saja file Sweet Alert asset.php. Baik teman-teman, saya ambil dari project yang sudah ada sebelumnya biar kita nggak ngetik ya. Ada di aset ya, aset, terusnya Sweet Alert. Nah ini dia.
Oke, kita masukkan ke file yang ada di folder asset. Kita buat file baru, suite_alert_asset.php. Ya, kita masukkan ke sini. Yang pertama memanggil namespace-nya app asset ya. Ya, langsung di bawah app di folder asset. Lalu class suite alert asset ini nanti mengextend ke asset dan link gitu ya. Lalu teman-teman tentukan nanti file CSS dan file JavaScript. Oke, seperti itu. Saya simpan. Langkah selanjutnya setelah menambahkan file baru di asset ya, di app asset ya, langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat file baru lagi nih di folder JS yii-override.js ya, nanti isinya seperti ini. Yii confirm function, ini bagian dari jQuery ya. Ada pesan, ada OK callback, ada cancel callback. Ya, nanti title-nya pesannya apa, tipenya warning, ya, show button cancel true ya ditampilkan, close juga ditampilkan, allow outside click juga ditampilkan. Oke, teman-teman, kita buat file baru di folder JS, ya, berarti ada di folder web ya, di folder web, ya, web. Sebentar, nih saya tutup dulu ya. Nah, web, asset, CSS, image. Oh, JS-nya belum ada. Berarti teman-teman nih folder JS kebetulan belum ada di web, asset, CSS, image ya. JS-nya kita buat folder dulu di web ya. Di web, di folder web, ya, new folder. Bukan new file ya, new folder. Foldernya apa tadi diminta? JS. Oke. Nama filenya apa, teman-teman? Nama filenya yii-override.js ya. Di folder JS yang barusan dibuat, buat new file. New file ya, namanya yii-override.js. Kita lihat dulu. Ya, sebenarnya nama file bebas, yii-override.js ya. Oke, isinya saya copy paste lagi dari yang udah jadi aja teman-teman ya. Di web, di asset, di JS ya, lalu yii-override.js. Nah, ini dia seperti di dalam slide ya, kita letakkan di file baru yii-override.js. Oke, teman-teman, saya simpan ya. Oke, di sini ada fungsi message, OK callback sama cancel callback. Baik ya, langkah selanjutnya simpan dulu ya, jangan sampai lupa disimpan. Langkah selanjutnya teman-teman, kita diperintahkan untuk mengedit ya file app asset nih, yang app asset utamanya ya, menambahkan pada public folder JS. Nanti tadi nama filenya di folder JS yii-override.js. Lalu dependensi untuk aset barunya ya ada di app asset ya, tadi di namespace-nya app asset ya. Lalu tadi nama filenya adalah suite_alert_asset ya. Silakan teman-teman edit file app_asset.php ya yang ada di asset, lalu tambahkan file-file baru ya. Baik, sama-sama ya, app asset ya. Di folder asset ya, lalu asetnya bukan yang web ya, aset yang utama nih, aset yii2 asset, app asset. Oke, nah ini tambahkan, nah gitu ya, nih tambahkan di folder di public JS. Tadi ada file baru, nih tambahan ya, tambahan ya. Polanya hampir sama seperti atas. JS, nama filenya apa, saya copy aja. Nama foldernya JS, nama filenya tadi teman-teman apa, yii minus, kita lihat di JS yii minus override. Yii esensinya juga bukan .js ya, yii minus override.js. Nah gitu ya. Oke, seperti di dalam slide seperti itu ya. Lalu selanjutnya teman-teman menambahkan dependensi aset barunya, suite alert ya. Ini tambahan lagi
tambahan. Oke, seperti apa tambahannya? App asset, lalu nama filenya suite alert asset, tapi tanpa extension ya. Ini saya copy aja. Ya, app asset. App assets pakai S ya, sesuai nama foldernya assets. Lalu nama filenya tadi ini dia, suite alert asset. Nama file barunya yang kita buat di folder asset, suite alert asset. Ya, ikutin nama filenya ya. Oke, untuk menambahkan di file asset app-asset.php sudah menambahkan file JavaScript yang disimpan di folder JS ya. Lalu menambahkan dependensi aset barunya yaitu suite alert asset. Saya simpan. Jangan lupa langkah selanjutnya ya. Selanjutnya teman-teman, alat yang tadi default yang sederhana kita ubah menjadi alat suite alert, yaitu menggunakan modul vendor ya, namanya vendornya Y2 Mode alert ya. Oke, kita komen ada di mana views layout main, views layout main.php. Oke, kita buka di views ya, layout main.php ya. Perhatikan teman-teman, alertnya memang bawaan nih, app use app widget alert. Nah, ini kita komen, ganti dengan vendor yang dari Y2 Mode ya. Apa use Y2 Mode, use Y2 mode ya, backslash alert ya, alert. Oke, seperti itu ya teman-teman. Use Y2 Mode alert. Coba kita lihat dulu fisiknya ya. Di vendor ya, yang sudah diinstal tadi via Composer. Terusnya nama vendornya Y2 Mode ya, lalu alert. Nah, gitu ya. Y2 Mode alert. Nah, ini ya, ikutin ya. Lalu nama filenya alert.php. Jadi di mainnya seperti itu. Tapi extensionnya nggak usah disebut ya, alert.php-nya. .php-nya nggak usah. Oke, demikian teman-teman. Simpan lagi. Jadi ini yang tadinya widget alert biasa menjadi suite alert nanti ya. Baik, selanjutnya setelah kita mengubah default alert menjadi suite alert ya. Nah, untuk implementasinya teman-teman tambahkan pada sebuah action create, bebas dikontrol apapun ya. Yang misalnya kategori, kan kita perpustakaannya, atau pengarang atau penerbit, yang paling sedikit inputnya ya kategori buku ya, cuma satu kolom, satu field, yaitu nama. Nanti YI app session set flash gitu ya, sukses. Nanti sukses warna apa? Warna hijau ya, nanti ya sesuai dengan bootstrapnya teman-teman. Nah, di sini message-nya misalnya alhamdulillah data berhasil disimpan. Jadi setelah modelnya di load gitu ya, lalu di posting data-datanya dan disimpan. Setelah melakukan itu, sebelum nanti di redirect ke halaman view berdasarkan ID-nya, nanti ada suite alert seperti ini, YI app set flash gitu ya. Oke, ini saya copy aja ya, copy, atau dari project yang sudah ada juga boleh ya, di suatu controller ya. Misalnya kita coba satu-satu dulu ya teman-teman ya, di controllernya kategori yang paling sedikit inputnya gitu ya. Oke, pertama pada action create, setelah proses nyimpen ya. Nah, setelah di load dan di posting data-datanya dan disimpan, sebelum dikembalikan ke halaman view, di redirect ke action view, di sini ada suite alert dulu. Ya, ini dia. Nah, kalau copy paste dari PowerPoint atau TXT, kadang-kadang nanti ada salah di sisi
apa teman-teman teksnya ya, atau notasi-notasinya. Saya copy dari project yang udah ada aja ya teman-teman ya. Ya, misalnya di suatu controller ya, misalnya di kategori controller. Oke, nah ini dia nih. Ya, sederhana sih tambahannya. Ini saya kasih keterangan tambahan apa teman-teman tadi, switch alert. Habis nyimpen ya. Oke ya. YIAPP session set plus sukses, keterangannya bebas. Alhamdulillah, misalnya data berhasil disimpan. Ya, ini saya copy lagi saat teman-teman action update. Kalau delete sih sudah ada ya. Kalau delete sudah ada, nanti kita lihat sudah ada alertingnya. Action update, nah ini dia. Sama, setelah diposting datanya dan disimpan datanya pas ngubah, sebelum di return ke halaman view, di redirect ke halaman view, ya teman-teman tambahkan switch alertnya. Keterangannya alhamdulillah data berhasil diubah, kan ini ngubah data ya. Keterangannya bebas. Oke teman-teman, delete nggak usah, karena delete itu sudah ada pada view-nya. Delete misalnya views suatu views, misalnya buku ya, pas ngapus ya, atau di indeks ya teman-teman ya, kan sudah ada alertingnya ya. Ini kalau delete ya. Oke, di views ya teman-teman, di views buku indeks misalnya ya. Oke, oh di form ya, atau di view kan ada tombol-tombol delete tuh. Nah ini dia teman-teman ya. Ini ada return confirm, Anda yakin dihapus. Ini alerting juga ya teman-teman pas ngapus ya. Nah jadi pas hapus itu nggak perlu ditambahkan di controllernya. Jadi cukup ditambahkan di mana teman-teman? Ditambahkan pada action update setelah load post data dan menyimpan, begitu pula pada create. Ya, YIAPP session set plus sukses, bisa danger, bisa warning gitu ya, nanti bebas ya, dan keterangannya bebas ya. Saya simpan teman-teman, save, kita buktikan ya teman-teman di sisi aplikasi. Nah ini kategori, coba saya update aja teman-teman ya. Saya update dulu sebelum nambah baru, ekonomi gitu ya. Nah gitu ya, saya update keterangannya seperti itu, saya simpan. Nah alhamdulillah data berhasil diubah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ada switch alertnya, lebih menarik untuk pop up-nya atau alertingnya. Ini saya balikin lagi, ekonomi, simpan. Data berhasil diubah ya. Coba sekarang nambah data ya, tambah. Ini belum diubah ya kalimatnya, silakan nanti diubah, disesuaikan. A ya, saya simpan ya. Alhamdulillah data berhasil disimpan. Nah gitu ya. Oke, lalu ubah, saya ganti BB, ubah. Alhamdulillah data berhasil diubah. Coba dihapus. Nah, Anda yakin data dihapus? Nah, gitu ya, teman-teman. Oh, ini belum diubah ya keterangannya. Di mana di apa view-nya ya. Kalimatnya silakan Anda diubah. Anda yakin data dihapus ya, nanti teman-teman pasti terhapus datanya. Oke, teman-teman, demikian. Untuk yang lainnya misalnya di buku ya, teman-teman juga tambahkan ya. Misalnya ini ya. Ini kalau kita belum tambahkan di controllernya, misalnya nih 111 ya, saya ubah ya, keterangannya ya, alertnya nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kita berikan juga pada setiap controller. Ini belum ada nih, coba kita di buku ya, kita tes sekali lagi ya. Saya copy aja app session set plus-nya, saya copy, teman-teman tambahkan pada buku controller di dua action apa teman-teman, action create dan action update.
action create. Oke, ini sudah ada uploadnya ya. Nah, teman-teman letaknya di mana nih? Sudah banyak logic ya. Ya letaknya teman-teman ya setelah ini. Pokoknya sebelum return. Ya, jika datanya di load dan diposting ya, lalu nanti disimpan, entah itu ada proses upload file atau tidak, sebelum return ke view, nah di sini nih teman-teman. Tambahkan ya. Kita paste. Oke, alhamdulillah data berhasil disimpan. Satu lagi pada action update. Sama ya, sebelum di return, setelah dia ngubahnya dengan cover atau tidak, bukan return yang bawah ya, ini kan return kalau gagal update ya. Begitu pula yang di atas. Jadi return setelah berhasil dan mau disimpan di sini, bukan yang paling bawah ya. Di logic setelah if model load, request post and model save di situ ya teman-teman ya, jangan salah tempat. Returnnya di sini, bukan return yang terakhir. Nah, sebelum di return ke halaman view, di redirect ke halaman view, nah di sini ada set class-nya. Kalau ngubah berarti alhamdulillah data berhasil diubah. Oke ya, saya simpan terlebih dahulu. Kita tes sekali lagi ya. Di sisi aplikasi, tambah baru, asal aja datanya teman-teman ya. Ini 116 ya, 117 ya. 117. Asal aja ya. Tahun cetaknya 2021, stoknya 20, pengarangnya bebas. Ini karena wajib diisi ya. Penerbit bebas, ini bebas, sosial politik. Oke, simpan. Alhamdulillah data berhasil disimpan. Oke, saya ubah. Ya, ubahnya BBBBBB. Ya, oke, ubah. Alhamdulillah data berhasil diubah. BBBB, coba dihapus. Nah, Anda yakin dihapus? Data dihapus karena sudah diubah ya kalimatnya ya. Oke, jadi suite alertnya jalan semua. Oke, ini image-nya ya karena belum di setting ya. Tapi tadi set plus-nya sudah berhasil ya. Oke teman-teman, kita lihat yang buku BBB. Coba dihapus. Image-nya unlink-nya ya. Nanti diubah lagi. Tapi yang jelas dia sudah jalan suite alert-nya. Oke, demikian teman-teman pembelajaran tentang penggunaan extension suite alert ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya belajar YAI framework-nya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.